Kami percaya ada kuasa di dalam perkataan kami. Ketika kami berani berkata di hadapan Tuhan, Bilangan 14:28 mengatakan itu yang akan Tuhan lakukan di hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru. Kami bersyukur kami bisa ada di tempat ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan. Satu hari masih bisa hidup itu udah penuh anugerah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar kami menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang bersuka cita. Karena kami tahu kami akan mengenal Tuhan lebih lagi, kami akan mengalami Tuhan lebih lagi, dan kami akan menyaksikan betapa dahsyatnya baiknya Tuhan yang kami kenal namanya Yesus. Terima kasih. Kami serahkan pagi hari ini menjadi pagi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Semua yang siap untuk mengenal dan mengalami Tuhan, katakan bersama-sama amin. Sebelum ada duduk, kasih tepuk tangan paling luar biasa. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Wow. Pagi hari ini saya mau membagikan satu tema yang sederhana. Judulnya ini, ujian penuh kebahagiaan. Ujian penuh apa? Kebahagiaan. Banyak orang udah mulai mikir, kok diuji kok malah berbahagia? Kita akan baca satu ayat dulu. Yakobus 1 ayat 2-3. Saya minta multimedia bisa membantu saya. Terima kasih. Dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai atau cuma satu pencobaan? Berbagai-bagai. Berarti lebih dari satu jenis ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Alkitab ngomong dengan jelas bahwa ketika kita diuji, bahkan ujiannya macam-macam, disuruh apa? Berbahagia. Dalam kehidupan ini saya belajar, ada sebuah pepatah ngomong kayak gini. The way we see the problem is the problem. Yang seringkali jadi masalah itu bukan karena masalahnya, tetapi karena cara kita melihat masalah. Anda kalau lihat roti donat, ini donatnya yang sama. Ada dua orang, satu fokus sama lubangnya, satu fokus sama rotinya, betul nggak? Kalau Anda lihat roti donat. Kalau orang salah fokus, dia yang dilihat dari roti donat adalah lubangnya, dia bakal ngomel-ngomel. Mungkin dia bakal ngomong kayak gini, ini orang bikin roti nggak niat. Roti enak-enak utuh kok dilobangin, betul kan? Ngomel-ngomel, gak mau makan roti kayak gini, yang bikin gak niat. Tapi ada orang lain lagi, dia ngelihat roti donat berbeda. Yang pertama dia mikir gini, untung masih ada rotinya, betul gak? Yang kedua dia akan mikir kayak gini, ini roti keren ya desainnya ya. Dilobang di tengah, siapa tahu bisa dikasih topping, dikasih tambahan stroberi, coklat dan segala macam. Nggak kaget hari ini roti donat menjamur di mana-mana. Lihat, roti yang sama itu masalahnya tergantung cara kita melihatnya, betul nggak? Ujian itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Nah, saya belajar ada 3 hal. Mengapa Alkitab ngomong kita disuruh berbahagia ketika kita diuji? Alasan yang pertama saya menemukan ini. Ketika engkau diuji, kenapa disuruh berbahagia? Yang pertama catat baik-baik ini. Karena yang pertama, melalui ujian semua potensi yang terbaik itu keluar dari hidupmu. Katakan amin. Bayangkan kalau seorang Franky Kunchoro harus main bulu tangkis sama namanya Anthony Ginting. Itu juara urutannya kalau nggak salah dia sekarang nomor 4 udah terbaik di dunia. Dan dia mungkin sekarang yang terbaik yang ada di Indonesia untuk bulu tangkis. Anthony Ginting ketika siapa musuh saya? Franky Kunchoro itu dari pelatnas mana? Olahraga aja. Saya olahraganya hari-hari ini seringkali jarang-jarang bisa dikatakan. Ya kan? Olahraganya kalau lagi main sama anak-anak. Disuruh loncat sana loncat sini sama anak saya, itulah olahraga saya. Nah, ketika dia lihat
Anthony Ginting ketika lihat musuhnya gampang, gak ada tekanan, dia ngerasa kayak gak ada ujian. Mungkin dia akan santai, musuhnya cuma itu doang ya udahlah. Yuk main, dia mungkin sambil merem aja udah bisa. Ya kan, santai. Tapi kalau Anthony Ginting harus berhadapan dengan pebulu tangkis dari China namanya Chen Long. Dia salah satu yang terbaik di dunia. Peringkatnya di atasnya dari Anthony Ginting. Kira-kira kalau dia diuji harus berhadapan dengan Chen Long, apa yang terjadi? Dia pasti lihat dulu pertandingan Chen Long sebelumnya. Dia akan mikirkan strategi yang terbaik. Dia akan berlatih sedemikian rupa supaya apa? Ketika dia bertanding semua potensi yang terbaik yang dia bisa baru keluar dari hidupnya. Betul nggak? Gara-gara ujian, gara-gara tekanan, justru yang terbaik akan keluar dari hidupmu. Di dalam masa pandemi ini, lucu, ada orang yang dulu nggak pernah bisa gunting rambut, tiba-tiba bisa gunting rambut, dia apa nggak? Benar nggak? Kita nggak tahu ternyata kita bisa gunting rambut loh. Karena itu saya lakukan sama anak saya. Sekalipun awalnya kalau pakai bahasa Jawa itu pedal kiri kanan, itu wah nggak karuan beneran. Belum lagi gunting, ternyata saya salah beli alat, ternyata lagi gunting sedikit macet alatnya. Itu pernah kejadian. Saya ngalamin, tapi gara-gara pandemi ini yang tidak pernah potensi, yang tidak pernah tergali tiba-tiba bisa keluar dari hidup kita, betul nggak? Ada perusahaan-perusahaan yang jualan kopi nggak pernah mikirkan ternyata bisa jual kopi literan ya. Dulu nggak pernah kepikir. Dulu pikirnya kopi itu gelas, tapi gara-gara kejadian ini bisa keluar kopi model literan. Lihat. Dulu nggak pernah kepikiran jual namanya frozen food, makanan yang dibekukan. Gara-gara pandemi ini justru peningkatan luar biasa terjadi di bisnis frozen food. Lihat. Saya ngalami benar-benar dalam musim ini lagu yang paling banyak ditulis kapan Ki kalau boleh tahu? Justru gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi itu keluar banyak sekali lagu yang saya tulis hari-hari ini. Tekanan, ujian membuat semua potensi yang terbaik yang selama ini gak pernah kelihatan itu bisa keluar dari hidup kita. Makanya Alkitab ngomong, berbahagialah kalau lagi diuji. Boleh gak kita kasih tepuk tangan buat Tuhan? Cara kita ngelihat pandemi harus diubah hari-hari ini. Amin. Yang kedua yang saya belajar, kenapa kok Alkitab ngomong bahwa kita harus berbahagia ketika diuji. Melalui ujian yang kedua, kita itu bisa mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Benar nggak? Orang kalau lulus ujian, kita lulus ujian SIM, makanya kita dikasih kepercayaan. Bisa pegang itu SIM, bisa naik mobil atau motor kemana-mana, betul nggak? Lulus ujian membuat kita bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar. Saya masih ingat suatu kali dalam pelayanan, wah itu masih awal-awal ketika saya melayani. Saya masih tinggal di Surabaya, saya baru pindah di Jakarta 7 tahun. Suatu kali saya pernah pelayanan sekali ke Jakarta, belum ada yang kenal sama sekali. Saya masih ingat sekali saya pelayanan di sebuah gereja yang bisa dikatakan gereja yang besar karena jemaatnya banyak. Hari itu karena gak ada yang kenal, saya dikasih pilihan, oke Frankie kamu mau promo album. Opsinya cuma 2, kapan Pak? Waktu awal ibadah atau selesai ibadah. Nah itu kan namanya bukan promo juga. Ditawarin di awal ibadah, waktu orang lagi pada datang, orang pada sibuk cari kursi, saya disuruh nyanyi. Atau setelah waktu jemaat pada pulang, kamu boleh nyanyi deh. Bayangin, itu pernah saya alami. Ketika saya udah semangat datang, ya udah deh, daripada jemaat pulang mendingan jemaat datang. Mereka lebih ready, ya udah. Saya milih Pak, saya mau pelayanan ngisi lagu 1-2 lagu di awal aja untuk mempromokan album saya. Itu di awal ibadah. Oke. Disuruh datang jam 7:30 karena ibadahnya mulai 8:30. Yang terjadi apa? 7:30 kurang saya udah datang. Tidak ada satupun orang yang nyamperin saya sama tim waktu itu. Kita kan bingung, kita kan ini kan tamu ya. Saya harus ketemu siapa gitu, nggak ada.
Sampai jam 8 gak ada satupun orang nyamperin saya telepon orangnya, kontak personnya, gak diangkat teleponnya. Sampai kira-kira 8:05, tiba-tiba orang itu baru ngangkat telepon, terus dia cuma ngomong, iya tunggu. Tapi ditunggu sampai 8:10, orang itu gak nongol sama sekali. Bersyukur saya punya pemain musik, tim saya, kenal sama pemusik yang ada di gereja itu. Akhirnya kita memberanikan diri ke depan untuk nyamperin para pelayan Tuhan di sana. Saya kenalan sama seorang pemimpin pujian di sana. Saya kaget banget ketika saya pertama kali kenalan sama dia. Kak, saya hari ini dapat kesempatan bisa ngisi di awal. Saya nanti gimana ya? Harus saya memperkenalkan diri. Ini kan tamu ya? Atau saya nanti diperkenalkan sama Bapak nih? Jawabannya luar biasa, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dia ngomong kayak gini, kamu kenalin diri aja sendiri. Terus yang kedua, terserah deh kamu mau nyanyi lagu keroncong, lagu dangdut, terserah kamu, pokoknya kamu nyanyi ya. Setelah selesai itu kasih ke saya. Ini bayangin, itu pernah saya alami dalam kehidupan saya. Itu ujian buat saya. Apakah saya tetap akan melayani atau hari itu saya berhenti karena kepahitan sama gereja. Gereja ternyata modelnya kayak gini ya. Ketika kita diuji, ada dua pilihan. Kita mau maju terus atau kita berhenti di satu titik. Ketika kita terus mau maju, kita memilih berbahagia, kita bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar. Saya ada hari ini karena melewati segala macam ujian yang pernah saya alami. Mau naik mimbar pernah. Saya mau pelayanan gitu, tiba-tiba ada seseorang yang udah jauh lebih kompeten bisa dikatakan daripada saya ngomong kayak gini. Kiki, sini aku mau ngomong sama kamu. Kenapa Kak? Aku udah dengerin suara kamu dan suara kamu jelek banget ya. Bayangin itu mau pelayanan. Saya pernah ngalami, waktu itu lagi ada mission trip di sebuah negara lah, bukan di Indonesia. Itu lagi mau naik mimbar karena saya katanya ditugaskan untuk opening. Yang lain sudah pada naik, WL lain sudah pada naik. Saya terakhir tiba-tiba di stop, nggak boleh naik. Ada nggak di sini yang pelayanan? Pernah nggak pelayanan udah naik mimbar di tangga terakhir disuruh turun lagi? Saya pernah ngalamin. Nyaman nggak? Nggak nyaman, nggak enak. Itu malunya setengah mati. Karena dia ngomong, sorry kita nggak punya mikrofon buat kamu dan nama kamu nggak ada di list kami. Lah tadi siang kan saya latihan, kan nama saya ada. Iya, sore ini berubah, nama kamu nggak ada, mikrofonnya juga nggak ada buat kamu. Bayangin. Tetapi gara-gara saya terus memandang bahwa ujian kita bisa mendapatkan kepercayaan lebih besar. Hari ini ada, karena apa? Saya tidak menyerah sama keadaan. Yang ketiga, saya ngerasa beberapa dari Anda yang percaya, engkau akan dapat kepercayaan lebih besar dari Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Sampai sini semuanya diberkati? Amin. Yang ketiga, kenapa kok kita disuruh berbahagia ketika kita diuji? Simple, alasannya cuma ini. Supaya kita kenal Tuhan lebih lagi dalam ujian itu. Dalam gelap kita kenal Tuhan itu terang. Dalam keletihanmu kau akan kenal bahwa Tuhan itu kekuatanmu. Dalam kebingungan kau akan kenal bahwa Tuhan itu jalanmu. Ketika kita terbatas, kita akan kenal bahwa Tuhan itu enggak terbatas ketika engkau diuji. Justru di dalam musim ujian, kita jadi kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya akan tutup dengan ini. Bagaimana membuat ujian itu bisa berakhir dengan kebahagiaan. Karena ujian itu bisa mendatangkan dua hal, saya mau katakan. Yang pertama bisa bahagia, yang kedua bisa merana, betul enggak? Yang satu bisa jadi indah, yang satu bisa kandas. Ada loh orang-orang yang gara-gara ditekan dia jadi melejit, tapi ada orang-orang ditekan justru malah kandas. Doa kita semua pagi hari ini, kalau engkau sedang diuji, lagi ngalami sesuatu yang gak mudah di hidupmu, kita berdoa supaya kita mau berakhir dengan bahagia, amin. Siap terima pesan firman Tuhan lebih lagi? Kasih tepuk tangan sekali lagi. Bagaimana membuat ujianmu bisa berakhir dengan bahagia? Catat ini yang pertama. Kalau engkau pengen ujianmu berakhir dengan bahagia, yang pertama ini. Jangan pernah hilang kedekatanmu dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa ketika engkau diuji, engkau gak boleh hilang kedekatanmu dengan Tuhan? Karena ini ketika kita diuji seringkali kita panik, seringkali kita bingung. Harus melangkah apa?
Ketika engkau kehilangan kedekatanmu dengan Tuhan, kau bisa kehilangan ketenanganmu. Mazmur 62 cuma ngomong seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku apa? Tenang. Ketika engkau diuji, ketika engkau panik, pilihlah untuk mendekat sama Tuhan. Ketika engkau dekat sama Tuhan, ketenangan kau alami. Dan ketika ketenangan kau alami, engkau bisa berpikir dengan jernih, gak salah ambil keputusan. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan dalam bahasa Inggris, there is a private place, ada tempat khusus, reserved for the lovers of God, disiapkan untuk orang-orang yang suka nempel dekat sama Tuhan. Di mana where they sit near him, di mana mereka suka duduk dekat dengan Tuhan dan and receive the revelation secrets of his promises. Di dalam kedekatanmu dengan Tuhan ada rahasia yang Tuhan mau nyatakan buat hidupmu. Jangan hilang kedekatan. Karena rahasia itu seringkali cuma disampaikan kepada yang dekat. Benar gak? Kalau Anda punya kartu ATM, PIN-nya, password-nya Anda kasih sama orang yang jauh apa orang yang dekat? Orang yang dekat jawabannya. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika di dalam ujian, engkau butuh tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan, rahasia kehidupan, itu ada di dalam keintimanmu dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan kesaksian di poin ini. Saya waktu itu sama istri ngalami pandemi itu juga gak gampang loh. Karena apa? Bisnis yang dibangun kue sama istri saya itu lagi stuck gitu aja gak kemana-mana. Sementara di satu sisi saya lagi membangun sebuah sekolah dan tiba-tiba gara-gara pandemi harus berhenti. Bahkan gedungnya udah gak bisa dipakai lagi karena memang ada masalah di sana. Itu kayak masalah bertubi-tubi. Hari-hari itu yang bisa kami lakukan, kami cuma gandengan tangan cari Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu hari esok kami harus ngapain. Singkat cerita, istri saya malah dapat lebih dulu. Sayang, kita punya dana sekian, yuk kita nabur yuk. Saya kaget, nabur gimana? Kita nih lagi gak ada pemasukan, tiba-tiba kok malah disuruh nabur tuh gimana? Aku kok diingetin ada beberapa nama yang lama gak pernah kontak kok disuruh berkati mereka, coba kita tanya yuk apa yang terjadi sama teman-teman kita. Singkat cerita satu demi satu nama itu Tuhan ingatkan. Dan kita jadi kepanjangan tangan Tuhan. Gak pernah kepikir, gara-gara taburan yang Tuhan tuntun sama kita. Satu persatu, tiba-tiba bisnis kue dari istri saya di musim pandemi ini justru meningkat jauh lebih besar daripada sebelum pandemi. Itu gak masuk akal. Tuhan memelihara kami dengan luar biasa banget. Itu gak masuk akal. Kenapa kok sampai ada pemeliharaan Tuhan? Karena di dalam keintiman kita dituntun diingetin nama satu demi satu demi satu. Kamu tabur berkat buat mereka. Ini seperti kisah janda Sarfat, bener gak? Di dalam kekurangannya justru malah Tuhan ngomong nabur. Lakukan sesuatu. Tapi kalau Tuhan yang gak suruh, jangan coba. Banyak orang kadang-kadang, berarti habis ini saya akan diingetin nama. Belum tentu, cara Tuhan beda-beda buat setiap orang. Amin. Yang kedua yang saya belajar ini. Kalau engkau pengen ujian berakhir kebahagiaan, tangkap ini. Tetaplah tabur yang terbaik. Musim ujian itu seringkali menjadi musim persiapan. Tergantung apa yang kau tabur di musim itu. Karena ingat, musim baru juga bakal datang. Musim berikutnya bisa jadi berarti kalau di musim ini kita menabur. Taburan gak selalu bicara tentang uang. Taburan itu banyak hal. Taburan bisa bicara tentang perhatian. Taburan itu bisa bicara tentang pengetahuan. Taburan itu bicara tentang kedetailan. Taburan itu bisa bicara tentang kegigihan. Bisa bicara tentang kasih. Bisa bicara tentang kebaikan. Hubungan yang baik. Pemikiran yang positif. Inovasi. Kemurahan hati. Itulah taburan juga. Nah, kita ngomong seperti ini. Di dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan jangan keliru, kamu tidak dapat menipu Allah. Orang hanya menuai sesuai dengan bibit yang ditanamnya. Kalau kita memang nanamnya jeruk gak mungkin keluarnya durian, betul gak? Kalau kita nanamnya apel gak mungkin keluarnya rambutan, betul gak?
Apa yang kita tabur di musim ini akan menentukan apa yang kita bisa tuai di musim berikutnya. Saya belajar lagi dari istri saya, ada foto yang saya pengen tampilkan, ini bisnis dari istri saya. Di awal pandemi, istri saya terima beberapa order. Dan saya kaget banget ketika saya tanya harganya sama dia. Jadi singkat cerita harga pasar itu sekitar 1 jutaan lebih kalau sesuai dengan desain yang dia bisa bikin. Tapi waktu itu dia kasih harga sama orang-orang cuma sekitar 400-500 ribu. Terus saya ngomong sama dia gini, yang itu namanya gotong royong. Karena kamu punya modal segini, profitnya cuma segini, buat apa kamu bikin yang bagus-bagus? Tapi tahu gak jawaban istri saya itu memberkati saya sampai hari ini. Hari ini aku cuma dihargai 400-500 ribu. Tetapi aku akan tabur supaya nilainya tetap kesannya seperti jutaan. Supaya suatu kali ada orang yang akan menghargai aku dengan nilai jutaan. Dia kerja extra miles, kadang sampai tidurnya berkurang. Desain sedemikian rupa dan segala macam dia lakukan yang terbaik. Singkat cerita, harganya tiba-tiba di musim pandemi ini dari 400 naik 500. 800, sekarang orang bisa menghargai dengan nilai yang cukup tinggi. Awalnya karena apa? Karena dia berani nabur, excellent-nya. Enggak sembarangan bikin desain. Hari ini aku cuma dihargai 400 ribu enggak apa-apa. Tetapi nilaiku sebenarnya bukan 400 ribu, nilaiku 800 ribu. Itu yang istri saya lakukan. Dia berani nabur yang terbaik dalam hidupnya. Coba pikirkan yuk apa yang kita bisa level up dari hidup kita. Bisa jadi ada taburan kasih yang kau perlu tabur hari-hari ini. Bisa jadi ada taburan kegigihan, inovasi. Bisa jadi ada taburan perhatian yang kau perlu lakukan, kedetailan. Taburanmu itu adalah persiapan untuk tuain di musim berikutnya. Tangkap ini. Firman Tuhan ngomong di dalam Mazmur 126, dikatakan 126. Orang yang menabur dengan mencucurkan apa? Nabur pakai mencucurkan air mata itu artinya naburnya gak gampang. Tetapi Alkitab ngomong akan menuai dengan apa? Bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dia gak nyerah sambil menabur apa? Benih. Alkitab katakan semoga apa pasti? Pasti pulang apa? Dengan apa? Sorak-sorai sambil membawa apa? Alkitab ngomong dengan kata pasti. Artinya kalau engkau nabur yang terbaik, kedetailan, kegigihan, excellent spirit, jangan kaget. Di musim berikutnya tuain yang besar sedang menanti dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kamu. Yang terakhir. Untuk kita bisa berbahagia ketika kita diuji. Simple yang terakhir, cuma satu kata, sabar. Kenapa kok disuruh sabar? Pengkhotbah 3 ayat 1-8 dikatakan, untuk segala sesuatu ada apa? Waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan kita baca terus sampai ayat berikutnya. Artinya cuma simple. Sebuah musim itu gak mungkin selama-lamanya, katakan amin. Karena musim berikutnya bakal datang. Musim kering akan berganti musim hujan. Hujan suatu kali akan kembali datangnya musim kering. Gak ada namanya satu musim selama-lamanya. Yang selama-lamanya cuma satu, namanya Tuhan itu baik. Katakan amin. Suatu kali di musim pandemi ini mau gak mau saya harus jual satu mobil saya. Karena apa? Cicilannya besar. Saya akhirnya sama istri sepakat kita jual satu mobil supaya beban kita juga berkurang. Singkat cerita ditawarin dengan angka yang cukup besar, gak ada satupun yang mau beli. Waduh Tuhan ini gimana? Sementara kalau kita gak ini cicilannya nambah terus, udah deh gak sanggup kita. Sampai akhirnya ada orang datang, kita pikir ini orang yang bakal beli. Sampai akhirnya singkat cerita beberapa orang datang, harganya turun terus sampai tetap di angka yang menurut saya udah paling rendah. Tidak ada yang mau beli. Sampai akhirnya saya ngomong sama istri saya, ada satu orang udah harapan terakhir, yang ini udah paling rendah, semoga dia mau ambil ya.
Ternyata ketika datang ke rumah, lihat mobilnya, gak jadi beli. Tiba-tiba saya ngomong sama istri saya cuma gini, udah deh, kita mungkin disuruh sabar sama Tuhan. Maksudnya gimana yang, ya udah, kalau yang murah ditutup, mungkin Tuhan mau kasih kita harga yang tinggi deh. Saya pada waktu itu juga ngomongnya juga setengah bercanda sama menghibur diri juga. Karena gak ada yang mau beli. Gitu. Tapi singkat cerita, kira-kira 2 minggu setelah itu, ada orang malam-malam jam 11:30 WhatsApp saya. Pak, mobilnya udah laku apa belum? Belum Pak. Kenapa? Besok saya mau lihat boleh enggak? Boleh Pak, silakan. Besok bisa siapkan kwitansi apa enggak? Loh, maksudnya gimana Pak? Kok belum lihat mobilnya udah mau siapkan kwitansi, maksudnya gimana? Saya mungkin berminat sama mobilnya dan mau langsung beli. Saya kan sama orang-orang kayak gini malah jadi meragukan, betul enggak? Ya kan? Ini kok orang gak lihat mobil udah mau beli itu gimana sih? Saya kaget besok pagi ini orang datangnya sekeluarga. Lihat mobil sekeluarga. Yang kedua yang saya bingung, naik mobilnya, naik taksi Bluebird. Berarti kan dia udah pasti mau beli, habis itu pulang bawa mobilnya gitu kan. Masalahnya itu hari Minggu. Dia datang saya kaget, ini kok rombongan mau ngapain? Singkat cerita dia lihat mobilnya dan segala macam ngecek surat-suratnya. Ya udah Pak, buka harganya berapa? Saya buka sekian. Pak nggak bisa kurang dikit, ya udah dari sekian saya turunin ke sekian. Singkat cerita, ya udah Pak, deal, saya bayar sekarang. Gimana Pak? Udah dibayar gitu aja. Iya, saya bayar, ya udah mobilnya saya bawa pulang ya. Iya, oke, terima kasih Pak. Udah selesai. Saya bingung, berbulan-bulan kami nunggu, ketika kami sabar, ternyata ujungnya cuma gitu aja. Dan harganya itu paling tinggi nggak masuk akal, beneran. Semua teman-teman yang tahu harga mobil saya kejual berapa, itu kaget. Mobilmu kejual berapa? Hah, kok bisa terjual segitu? Aku juga nggak tahu. Aku cuma belajar satu hal, sabar. Karena kalau Tuhan tutup pintunya, disuruh sabar. Karena pintu yang lebih baik akan Tuhan bukakan. Amin. Mari kita bagi bersama-sama. Mari kita bagi bersama-sama. Karena saya kepengen kita semua baca satu ayat yang menjadi penutup kita dan kita akan tutup firman Tuhan. Dan Anda bisa membawa pesan ini kembali kepada keseharian Anda. Ketika kita baca ayat terakhir ini 1 Korintus 10 ayat 13 dalam Alkitab mudah dibaca. Ganti kata kamu dengan kata saya. Siap? Semua bisa lihat dengan jelas? Jadi kita akan baca pencobaan-pencobaan yang kamu diganti dengan kata sa. Semuanya siap untuk terima pesan firman Tuhan ini? Kita baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13, 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang saya hadapi hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Tetapi saya dapat mempercayai Allah. Ia tidak akan membiarkan saya dicobai lebih daripada yang dapat saya tanggung. Pada saat saya dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu. Sehingga saya dapat, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ada satu quote terakhir, saya akan tutup. Tidak apa-apa kalau kita tidak tahu apa yang bisa terjadi hari esok. Yang penting, kita tahu siapa yang memegang hari esok kita. Ambil waktu ya sebentar. Saya selesai di sini. Ambil waktu, pejamkan mata, ambil waktu. Belum saya akan kembalikan. Ingat ini, berbahagialah ketika engkau diuji. Ketika engkau diuji, semua potensi yang terbaik sedang Tuhan keluarkan dari hidupmu. Ketika engkau diuji, Tuhan mau kasih engkau kepercayaan yang baru. Ketika engkau diuji, Tuhan mau supaya engkau kenal Dia lebih lagi. Dan engkau bisa menyaksikan, menceritakan sama banyak orang, Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana bisa membuat kita berujung bahagia ketika kita diuji? Yang pertama, kedekatanmu sama Tuhan jangan hilang. Jangan hilang, perkuat hari-hari ini. Yang kedua, belajarlah bahwa tetap berani tabur yang terbaik. Musim kesesakan itu musim taburan yang terbaik. Lakukan itu. Tabur perhatian, tabur kedetailan, tabur mungkin pembelajaran lebih dan lebih lagi. Ayo kita belajar di musim ini. Yang berikutnya, sabar, 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 sabar. Saya percaya tahun ini akan
akan banyak sekali kesaksian yang indah yang akan keluar dari kehidupan Anda. Makasih Tuhan buat firman. Kami bersyukur. Biar namamu dipermuliakan. Bahwa mata kami selalu fokus sama Tuhan, bukan kepada masalah. Kalau kami mendahulukan Tuhan, Tuhan akan tolong kami sehingga kami bisa menyelesaikan satu demi satu yang apa yang kami hadapi. Terima kasih. Kami nggak tahu apa yang terjadi hari esok, tetapi kami tahu siapa yang bersama dengan kami di hari esok kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Yang percaya bahwa ujianmu akan mendatangkan kebahagiaan, katakan bersama-sama. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih buat ibadah hari ini. Kalau kami bisa hadir, baik secara on-site maupun online, kami tahu Tuhan sedang berbicara buat kami. Firman yang kami telah terima, pujian penyembahan yang telah kami nyanyikan bersama-sama, biar itu akan menjadi kekuatan kami selama hari-hari kami ke depan. Ketika kami mengangkat tangan kami, karena kami mau berserah sama Tuhan, kami bawa hidup kami. Dimanapun kami berada kami akan jadi berkat. Dimanapun kami berada kami akan tabur yang terbaik. Apapun keadaan kami, biarlah kedekatan kami dengan Tuhan tidak pernah hilang. Kami terima berkat-Mu minggu hari ini, memulai minggu yang baru dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu sepanjang minggu ini. Dan biarlah kami jadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Roh Kudus sertai kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.